Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayya ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi al-layla, hayya bina Allah ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqribaina wa dhawi arhamina wa satidina wa sadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Kita berdoa pada Allah untuk kita dan mereka semua. Ada beberapa yang sedang sakit ya di antara kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan, baik kitanya masing-masing maupun mungkin ada yang anaknya sakit ataupun keluarganya sakit, kita doakan juga semoga semuanya segera sembuh apapun jenis penyakitnya. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, dan yang sedang mendapatkan masalah atau musibah semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Kita mohon pada Allah selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan untuk kita dan mereka semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين آمين يا رب العالمين ويا إله الناس أجمعين. طيب أيها الإخوان والأخوات، alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhihi al-laila باستمرار درسنا في درس الأسلوب العربي mustakhdimina kitab al-mumtaz. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran uslub Arabi, uslub bahasa Arab menggunakan kitab al-mumtaz. Waqad ta'allamna fil usbu' al-madi wa atmamna ad-durus fi dhalika al-usbu' wa fil usbu' al-madi darsana fil mawdu' 'anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi ila akhir safhah. Alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan bahasan dalam judul Anil Mar'i la tas'al wa sal an qarinihi sampai halaman terakhir. Sampai bahasan tentang cara membuat uslub, cara membuat kalimat dari uslub yang ada pada halaman 99. Walidzalika fi hadhil munasabah nahnu nawaddu an nata'allam ad-dars al-jadid wa huwa ad-dars al-mawjud fi as-safhah al-mi'ah. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran baru. Ini pelajaran yang terdapat pada halaman 100 dari kitab al-Mumtaz. Walidzalika tafaddalu ayyuhal ikhwan wal akhawat an taftahu kutubakum kitab al-Mumtaz al-juz' al-awwal wa tafaddalu an taftahu as-safhah al-mi'ah tahta al-mawdu' as-sayyadu wal asadu. As-sayyadu wal asadu. Baik, ana sa'aktub sa'afta as-sabura awalan wa aktub alaiha al-yawm yawmul jum'ati. Al-yawma yawmul jum'ati at-tarikh al-khamis ashar min August atau min Agustus sanat 2025 miladiyatan. Mawdu'una fi hadhil layla wa fi hadhil munasabah huwa as-sayyadu wal asadu. As-sayyadu wal asadu. As-sayyad wal asadu. Halaman atau as-safhah mi'ah. As-safhah al-mi'ah. Halaman 100. Baik, ana sa'aktub al-faqrat al-ula awal. As-sayyadu wal asadu. As-sayyadu, baru tahu kan artinya as-sayyadu dari kata soda yasidu. Sayyadun. Ini sayyadun ini sigot mubalago ya. Sebagaimana fathah, alam, ghayyab, kasyaf dan semacamnya. Dari kata soda yasidu, isim fa'ilnya soidun. Nah, untuk orang yang suka berburu, yang menjadikan buruan atau pemburuan sebagai kegiatan sehari-hari, sebagai profesinya, sebagai pekerjaan rutinnya, maka disebut dengan as-sayyadu karena dia sudah ahli di bidang perburuan. Bukan sekedar satu kali dua kali, tapi perburuan adalah pekerjaannya. Itulah sebabnya disebut dengan as-sayyadu, bukan as-saidu. Kalau as-saidu boleh jadi satu kali saja berburu. Misalnya kita bukan seorang pemburu, lalu kita diajak oleh teman kita yang suka berburu. Satu kali kita ikut, nah kita belum menjadi sayyad, tapi kita adalah saidun. Ketika kita berhasil menangkap misalnya salah satu binatang yang kita buru, al-ghazal misalnya rusa ya. Satu kali ketika itu maka kita bukanlah sayyadun,
tetapi adalah soidun, sampai satu kali saja, bukan seorang yang terbiasa. Tapi kalau kita sudah menjadi ahli di bidang perburuan dan kita berulang-ulang melakukannya, sehingga kita sudah sangat terampil melakukan perburuan, maka di situ kita baru disebut sebagai soyadun, orang yang suka berburu. Disebut hunter ya, atau orang atau pemburu. Al-asadu kita sudah tahu artinya singa ya, lion. Tai, kharaja rajulun. Kharaja rajulun. Kharaja rajulun lis-saydi. Lis-saydi fil barriyati. Fil barriyati. Fil barriyati. Nah, baik, sebelumnya saya sampaikan dulu. Kharaja fil madi, rajulun fa'il dari kharaja. Lisoidi jar majrur, li huruf jar asyaidi majrur. Soidun isim masdar ya, dari soda yasidu, masdarnya soidun. Sebagaimana roba yaghibu ghaibun, toro yatiru tairun. Kemudian fil bariyati. Nah, fil bariyati ini jar majrur juga, fi huruf jar, al bariyati majrur. Nah, al bariyati dari kata apa ini, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dari kata baro ya. Baro. Kemudian tercipta kata barun. Baru ya. Apa itu barun? Barun artinya daratan. Dharal fasadu fil barri wal bahri. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Fil barri wal bahri. Dharal fasadu fil barri wal bahri. Ya, barun. Kemudian diubah menjadi masdar sinai, menjadi al-barriyati. Masdar sinai itu adalah masdar buatan. Masdar yang dibuat dari kata yang semula bukan bukan masdar atau masdar tapi diberi makna yang berbeda. Barun daratan. Itu barun juga sudah bermakna, sudah merupakan sigot masdar ya, dari kata baro ya buru, masdarnya barun atau birun. Nah, maknanya barun bisa orang yang baik, bisa orang yang berbuat baik, orang bajik, atau juga bisa daratan. Tetapi di sini fil barriyati dari kata barun ditambah ya dan tak marbutoh. Ditambah ya bertasdid dan tak marbutoh. Nah, ketika ada sebuah kata diikuti oleh ya bertasdid dan tak marbutoh, maka itu dalam bahasa Arab ya disebut dengan masdarun sinaiyun. Masdarun sinaiyun. Apa arti masdarun sinaiyun? Masdar isi masdar. Sinai itu buatan. Artifisial ya, artifisial. Masdar buatan. Mana dibuatnya? Dibuat dari kata yang bukan masdar. Bisa dari isim fa'il, bisa dari isim maf'ul, bisa dari isim makan, isim zaman, isim alat, atau dari masdar sendiri tetapi maknanya dibuat berbeda. Baru daratan. Terus kalau bariyatun maknanya apa? Sohro. Sohro apa sohro? Gurun ya, desert ya. Bariyah itu sohro. 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 Baik. Saya ingin mengelaborasi sedikit tentang menjelaskan sedikit, maaf bukan mengelaborasi ya. Saya ingin berikan penjelasan sedikit tentang masdar sinai. Tadi saya sampaikan bahwa masdar sinai itu adalah masdar buatan yang dibuat dari isim selain masdar atau dari masdar hanya saja ingin dimaknai berbeda. Contoh begini. Misalnya
Contohnya misalnya Islam. Islamun. Islam ini isi masdar bukan? Isi masdar dari kata aslama. Aslama yuslimu mazid taman hamzah sebelum papinya kan? Masdarnya Islamun. Nah, apa artinya Islam? Islam itu artinya agama Islam atau ketundukan atau kepasrahan. Nah, Islam ini artinya adalah ketundukan, Islamun ya, atau kepasrahan atau agama Islam. Nah, ini sudah makna masdar kan? Ketundukan, kepasrahan, keberserah dirian atau agama Islam, ini semuanya masdar. Tetapi kata Islamun ini kita bisa ubah menjadi Islamiyun. Islamiyatun, harus ada ya tasdid dan ada tamar butoh. Dan biasanya kalau tulis saya kalau di awal kalimat ya itu menggunakan alif lam. Tetapi bisa juga dia tidak menggunakan alif lam juga boleh ya. Nah, Islamiyatun ini asalnya dari kata Islamun, kemudian ditambah ya bertasdid dan tak marbutoh. Ini masdar sinai. Apa maknanya? Atau apa perbedaan makna Islamun dan Islamiyatun? Nah, kalau Islamun pertama bisa bermakna ketundukan atau kepasrahan, atau juga bisa bermakna agama Islam. Nah, tapi kalau kita mengatakan Islamiyatun, maknanya adalah Sifat dia. bukan. Kalau sifat itu nanti namanya ya nisbah. Kalau sifat berarti ada man'utnya, ada mausufnya. Sedangkan ini tidak ada man'utnya, langsung satu kata Islamiyatun saja. Nah, kalau Islamiyatun artinya adalah keislaman. Islamun Islam. Islamiyatun keislaman. Ada tambahan ke dan an. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya guru bahasa Arabnya apa? Guru. Ustadun. Artinya apa Ustadun? Guru. Nah, kalau keguruan, Ustadiyatun. Ustadiyatun. Oke. Saya pindah halaman berikutnya. Apa? Zion apa bahasa Inggrisnya Zion? Suhyun ya. Suhyun. Zion. Zionisme. Suhyunun. Itu Zion. Zion. Nah, ketika kita tambah menjadi ya bertasdid dan tak marbutoh menjadi suhyuniyatun. Yuniyatun, maka mananya menjadi Zionisme. Zionisme. Nah, ism ini adalah mana masdar dari Zion. Suhyun itu Zion. Suhyuniyatun maknanya Zionisme. Lagi, contoh yang lain misalnya kata Waalaikumsalam. madhabun. Mana madhabun? Mazhab. Mazhab. No. Kalau kita mengatakan madhabiyatun, maknanya adalah kemadhaban. Madhabun artinya mazhab. Nah, kalau kita mengatakan madhabiyatun, artinya adalah kemadhaban. Kemadhaban. Oke. Atau juga madhab itu bisa disebut dengan sekte. Sekte. Kemudian madhabiyah disebut dengan sektarianisme. Sektarianisme. Ismu ya. Ismu. Kemudian yang lainnya lagi misalnya Nasroniyun. Nasrani itu lelaki Nasrani.
Kalau Nasrani itu adalah lelaki Nasrani ya. Lelaki Nasrani. Lelaki Nasrani. Sekarang kalau kita mau ubah menjadi ya Masdar Sinai, maka menjadi Nasrani ya tuh. Siyana. Artinya apa Nasrani ya tuh? Kenasranian. Hmm. Kenasranian. Kenasranian. Kekristenan. Kerat. Yang lainnya lagi, misalnya hmm, madatun. Apa artinya madatun? Kalau bahasa Indonesia artinya materi. Hmm. Apa ya? Materi ya. Madat. Bahasa Malaysia, materi. Apa ya? Meter ya. Hah? Materi? Bahan ya Pak? Bahan, Ya, is it bahan, bahan? bahan. Ha. Sesuatu yang nampak. Bahan lah, betul. Ya. Berarti madatun itu materi. Nah, ketika kita tambah menjadi ya siddah dan tamar butoh, maka menjadi madiyatun. Nanti. Maknanya adalah materialisme. Materialism lah. Materialism. Physical. Ya, dalam filsafat kan ada materialisme ya. Ya, Kalau Inggrisnya kan materialism. oke. Materialism. Contoh lagi yang lain, misalnya apa misalnya waton. Mau mana waton? Negeri. Negeri, country ya. Ya, country. Negeri. Nah, kalau kita mengatakan watoniyatun artinya adalah nasionalisme. Nationalism. Ya. Watoniyatun. Nasionalisme. Nationalism. Al-watoni, nasional. Al-watoniyatu, nasionalisme. Dan seterusnya. Contoh lagi yang lain misalnya masjidun. Masjidun adalah masjid. Masjidun. Kalau kita mengatakan kemasjidan, bagaimana mengatakannya? Masjidiyatun. 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 Tamakan ya sabdu, ya bersyiddah dan tamar butoh. Harus dua-duanya ada. Ada ya bersyiddah dan tamar butoh. Tidak boleh salah satu. Harus ada ya bertasdid dan tamar butoh di ujungnya. Masjidiyatun. Artinya kemasjidan. Masjidun adalah masjid. Masjidiyatun adalah kemasjidan. Apalagi contoh yang lain. Rumah bahasa Arabnya apa? Baitun. Masjid. Rumah. Baitun. Ya. Baitiyatun. Baitun boleh, manzulun boleh, darun boleh. Tapi kita gunakan manzilun untuk contoh. Manzilun rumah. Kalau kerumahan, Manziliyatun. 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 Tuh. Perumahan. Is it perumahan Pak? Hah? Perumahan. Sesuatu yang bersifat kerumahan, sesuatu yang berkaitan dengan rumah. Perumahan. Tuh. Apalagi yang lain? Saya tanya Pak sikit Pak. Ya boleh Pak Haji bagaimana? Yang tadi tu mazhabun, jadi dia mazhabiyatun tu ke mazhaban ke apa? Ke mazhaban. Ya. Kalau yang keemasan apa? Zabiyatun ya. Zahabiyatun. Mas zahabun. Zahid lain ya Pak? Beda. Mas zahabun. Emas. Kalau keemasan zahabiyatun. 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 Keemasan. Sesuatu yang berkaitan dengan kemasan, dengan emas. Apalagi? Pencipta bahasa Arabnya apa pencipta? Khalaqa. Khaliqun. Artinya pencipta. Nah, kalau kepenciptaan
Khaliqiyatun. 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 Kepenciptaan, berkaitan dengan pencipta. Beda tidak pencipta dengan kepenciptaan? Beda kan? Ya, Beda. Lagi, fa'ilun apa artinya fa'ilun? Pelaku. fa'il, pembuat, pelaku. Subjek. Hmm. Subjek atau pelaku ya. Ya. Ya, Nah, kalau kita mengatakan fa'iliyatun apa artinya? Kepenciptaan. Fa'ilun subjek. Fa'iliyatun subjek tanah, bukan subjek. subjektivisme. Oh, Betul, okey. Ustaz. Kalau kita belajar filsafat ini kan ada istilah subjektivism, ada objektivism ya. Hmm. Bahasa Arabnya itu ini. Subjek. Subjektivism itu bahasa Arabnya fa'iliyatun. Ada lagi objektivism kan? Optimis. Nah, bahasa Arabnya objek apa? Maf'ulun. Maf'ul. Objek. Kalau objektivism Maf'uliyatun. Objektivitun. maf'uliyatun. Objektivism. Objektivism. Ism itu kan masdar. Objektivism atau objektivisme. Kalau orang Indonesia menyebutnya objektivisme ya. Subjektivisme. Isme. Bagi Miss. yang lain ya. Apalagi misalnya. Ustaz, mohon maaf nak tanya Ustaz. Ya, Sebenarnya bagaimana, Ibu? kalau dalam bentuk yang apa kita sebut masdar sinai ini tujuannya untuk apa ya Ustaz? Baik. Pertanyaan bagus, Ibu. Untuk apa masdar sinai dibuat? Masdar sinai ya. Masdar sinai itu dibuat untuk membuat makna masdar dari kata yang bukan masdar atau dari masdar tetapi dimaknai berbeda. Paham tidak nih Bapak Ibu? Saya baca lagi ya. Masdar sinai adalah suatu jenis masdar ya, untuk membuat makna masdar dari kata yang bukan masdar. Jadi kata yang bukan masdar itu apa? Bisa isim fa'il. Isim fa'il masdar bukan? Bukan. Bukan. Bisa juga dari isim maf'ul. Isim maf'ul masdar bukan? Bukan. Bukan. Bisa juga dari isim makan. Bisa juga dari isim zaman. Bisa juga dari isim alat. Atau dari isim masdar sendiri. Tetapi nanti maknanya diubah, maknanya berbeda. Contohnya tadi Islamun, artinya Islam. Kalau Islamiyah itu artinya keislaman. Atau sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Contoh yang lain lagi tadi madatun. Madatun artinya materi. Itu masdar bukan? Masdar. Maaf. Madatun itu bukan masdar ya, tapi bersigot isim fa'il. Tapi menggunakan tamar buto, muannas. Nah, kemudian ditambahkan bentuk masdar sinai maka menjadi madiyatun, artinya adalah materialisme atau kebendaan. Khaliqun pencipta. Khaliqun isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il, artinya pencipta. Sekarang kalau kita mengatakan khaliqiyatun artinya adalah kepenciptaan, bukan penciptanya tetapi hal-hal yang berkaitan dengan pencipta begitu.
penciptaan. Contohnya Ustaz yang terkait dengan penciptaan. Oke, misalnya begini. Tapi mohon maaf ini bahasanya filsafat ya. Misalnya begini. Al-ara fil khaliqiyati. Misalnya ya, al-ara'u fil khaliqiyati. Artinya adalah pendapat-pendapat tentang kepenciptaan. Pendapat-pendapat tentang yang berkaitan dengan pencipta. Siapa pencipta? Tuhan kan? Ya. Nah, tapi manusia sepanjang sejarah kan banyak perbedaan pendapat mengenai pencipta. Apakah dia memiliki zat dan sifat? Kemudian kalau dia memiliki sifat-sifatnya ada berapa? Kemudian keadilan, apakah pencipta itu maha adil atau maha kuasa atau yang lainnya? Terus apakah keadilannya itu bertentangan dengan kekuasaannya? Pendapat-pendapat itu berkaitan dengan kepenciptaan. Panjang. Atau begini, mungkin ini abstrak ya. Saya akan coba yang agak ini saja, yang konkret. Misalnya masjidun lah, bukan dia masjidun. Manzilun, apa tadi manzilun? Rumah. Oh ya, rumah. Manzilun rumah. Manzilun isi apa nih? Makan. Isi makan kan? Ya. Artinya rumah. Nah kalau manziliyatun artinya adalah Perumahan. kerumahan. Kerumahan. Jadi about houses gitu ya. Tentang rumah. Contoh dalam kalimat begini. Al-manziliyatu. Al-manziliyatu amrun minal umuri al-muhimmati fi hayatin nasi. Apa maknanya? Al-manziliyatu, hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau hal yang berkaitan dengan rumah, amrun adalah suatu urusan Sangat penting. al-muhimmati, dari urusan-urusan yang penting Di di dalam hayat, dalam kehidupan kehidupan manusia. Jadi bukan rumahnya sebagai sebuah bentuk, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah itu bisa harganya, bisa bentuknya, bisa kenyamanannya, bisa isinya, bisa mebelirnya, bisa suasananya, dan lain-lain. Itu al-manziliyatu, segala yang berkaitan dengan kerumahan atau dengan rumah. Ustaz, Alhamdulillah saya dah nampak, saya dah faham. Sudah mulai tergambar ya? Baru nampak. Tadi Ustaz cakap saya pening apa benda Masdar Sinai ni saya tak faham. Ni saya baru nampak. Alhamdulillah. Atau begini, contoh yang lain. Israel bahasa Arabnya apa? Israel. Ustaz? Israel bahasa Arabnya apa? Israel. 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 Israel itu apa? Satu bangsa. Satu satu bangsa yang bernama Israel kan? Dan disebutkan bahwa ini adalah nama dari nama Nabi Yakub kan? Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub itu Israel, ya kan? Ya. Israel. Sehingga disebut Bani Israel itu artinya adalah keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak, putra dari Nabi. Israiliyat. Nah, Israel artinya adalah Israel. Tetapi kalau kita mengatakan keisraelan, Israiliyah. nah, bahasa Arabnya adalah Israiliyatun.
Israiliyatun. Israiliyatun. Keisrailan. Salah satu nabi yang disebut sebagai nabi yang pertama itu siapa? Nabi pertama Nabi pertama, No. Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Bukan Adam. Itu Kalau- Nabi. Kalau Rasul, no. Kalau Rasul Oh, Nabi gitu. Nuh. Ah, Tapi kalau kita mengatakan 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, Adam disebut tidak? Ada. ada Disebut Ustaz. tidak ya? Adam, ada. Idris. Adam Nuh. Adam, Idris, Nuh, Nuh. Soleh, Saleh. Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub. Ya, baik. Kalau Ustaz, dalam kitab Safinatun Najat, Nabi Adam termasuk disebut salah satu seorang rasul, nabi dan rasul ya. Ustaz, Bagaimana Ibu? kita tahu bahawa ada cerita-cerita, contohnya cerita berkenaan dengan Zulaiha Ya, yang tak sama seperti di dalam Al-Quran, merupakan cerita yang diambil daripada cerita-cerita Israiliyat. ya, Betul Ustaz Selalunya Ya. kita gunakan, kalau boleh kita jangan gunakan sumber daripada cerita-cerita Israiliyat. Ya. Betul. Yang Eh, tidak jelas dia punya apa riwayatnya. Ya, baik. Maksud saya menyebut kata Israel ini untuk membuat contoh bagaimana membuat Masdar Sinai. Bukan sedang bercerita tentang kisah-kisah, bukan. Misalkan Ya. Israel adalah nama orang, namanya Israel. Nah, ketika kita ubah menjadi Masdar Sinai, maka menjadi Israiliyatun. Artinya adalah keisrailan. Nah, contoh yang lain misalkan nama Nabi Adamu. Apa artinya Adam? Apa artinya Adamu? Nabi Adam, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan kita menyebut Adamiyatun, apa artinya? Keadaman. Keadaman. Ada. Adamiyatun. Keadaman. Contoh yang lain, nama Nabi kita siapa? Muhammad. Nama Nabi Muhammad kan? Muhammadun. Apa artinya Muhammadiyah. Muhammad? Muhammadiyatun. Nah, kalau kita menambahkan Muhammad dengan Yatun, maka menjadi Muhammadiyatun. Apa artinya Muhammadiyatun? Muhammadiyah. Kemuhammadan. Yang terkait dengan Nabi Muhammad Nah, SAW. hal-hal yang berkaitan dengan Muhammad. Saya ada kitabnya Ustaz. Bagaimana Ibu? Saya ada kitabnya. Oh ya, ada. Ada. Al-Muhammadiyah tuh, kemuhammadan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hanya saja mungkin tadi Ibu Sukarti menyampaikan tentang ya nisbah, tentang sifat Israiliyat. mausuf gitu ya. Apa bedanya antara ya nisbah dengan Masdar Sinai? Nah, ini perlu saya sampaikan, tetapi mungkin ini pengantar saja dahulu ya. Baik. Apa perbedaan antara Masdar Sinai? Sinai itu artinya buatan ya, Masdar buatan. masdar buatan. Dengan ya nisbah. Baik, saya beri contohnya dahulu. Tadi misalnya kita menyebut kata manziliyatun. Manziliyatun. Nah, manziliyatun ini masdar Sinai. Dan masdar Sinai harus ada dua huruf. Ya bertasdid dan tak marbutoh sekaligus. Harus ada ya bertasdid dan ada tak marbutoh sekaligus. Tetapi kalau ya nisbah itu ada mudzakarnya manziliyun, ada muannasnya manziliyatun.
Kalau masdar sinai hanya ada manziliyatun saja, tidak ada manziliyun. Kalau ya nisbah itu ada mudzakkar dan ada muannats. Mudzakkar contohnya manziliyun, muannats contohnya manziliyatun. Antara masdar sinai dan ya nisbah memang sama. Ada huruf ya bertasydid, ada kesamaannya. Manziliyatun ada ya bertasydid. Manziliyun ada ya bertasydid. Manziliyatun yang ya nisbah juga ada ya bertasydid. Tetapi kalau ya nisbah itu ada bentuk mudzakkar dan ada bentuk muannats. Itu yang pertama. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, manziliyatun sebagai masdar sinai bukan sebagai na'at bagi man'ut sebelumnya. Saya ulangi. Masdar sinai itu bukan na'at bagi kata sebelumnya. Sedangkan ya nisbah selalu menjadi na'at bagi kata sebelumnya. Ya nisbah selalu menjadi na'at bagi kata sebelumnya. Untuk kata manzilun misalnya begini. Amrun manziliyun. Nih, lihat. Manziliyun ya nisbah. Ujungnya ada ya bertasydid. Dan manziliyun ini mudzakkar. Kenapa manziliyun mudzakkar? Karena manziliyun adalah na'at bagi amrun. Amrun. Amrun adalah man'ut bagi manziliyun. Karena amrun adalah mudzakkar, maka manziliyun juga mudzakkar. Kenapa? Karena manziliyun kedudukannya adalah na'at bagi amrun. Na'at dan man'ut harus selalu sama. Mudzakkar, mudzakkar, doma, doma, kasroh, kasroh, fatha, fatha, dan seterusnya. Musana, musana, jamak, jamak. Atau kalau tidak berakal berarti muannats mufrad begitu ya. Amrun manziliyun. Nah, kalau misalnya jamak, misalnya umurun. Umurun artinya urusan-urusan. Atau perkara-perkara, umurun. Perkara-perkara yang berkaitan atau yang bersifat rumah, maka menjadi umurun manziliyatun. Kenapa menggunakan manziliyatun tamarbutoh? Karena manziliyatun adalah na'at bagi umur. Dari mana kita tahu manziliyatun adalah na'at bagi umurun? Bukankah umurun adalah jamak? Nah, ingat, Jamak taksir. manziliyatun Ghairu akil. Ghairu Dia akil. dia muannas. mufrad karena menyifati umurun, dan umurun adalah jamak ghairi akil. Bagaimana Ibu lagunya? Kullu jam'in ghairi akil Kilin muannatsun mufrad. mufradun. Setiap jamak yang tidak berakal Akal. adalah Maka dia muannas adalah muannas mufrad. Lagunya apa ya? Nah, jadi kalau masdar sinai itu tidak menjadi na'at, tetapi satu kata tunggal. Biasanya dalam menggunakan alif lam ya di awalnya. Al-manziliyatu, al-madrasiyatu, al-wataniyatu. Apalagi misalnya al-ahadiyatu dan sebagainya dan sebagainya. Tadi al-fa'iliyatu, al-maf'uliyatu, al-khaliqiyatu dan seterusnya yang lain-lain. Maknanya dia mesti makrifah Ustaz Selalunya marifat kalau masdar sinai. Karena apa? Karena dia menjadi pokok bahasan. Biasanya menjadi marifat. Misalnya tadi saya menyebut misalnya al-wataniyatu fahmun
yatatawwaru fil qarni as-sadis asyar fil Ghorbi. Misalnya ya, nasionalisme adalah pemahaman yang berkembang pada abad ke-15 di barat, di western. Misalnya begitu. Al-wataniyatu atau al-qaumiyatu itu artinya adalah nasionalisme adalah pemahaman yang berkembang pada abad 15 di negeri barat atau di barat. Begitu. Nah, itu perbedaannya. Agar semakin paham, saya akan berikan contoh lagi yang lain. Misalnya begini. Dinun. Apa artinya dinun? Agama. Agama. Dinul Islami apa artinya? Diniyatun. Dinul Islami apa artinya? Agama Islam. Agama Islam. Dinun ini isi masdar. Dari kata dana ya dinu. Islam juga isi masdar dari aslama yuslimu. Lalu dirangkai menjadi idhofah. Dinul Islami artinya agama Islam. Nah, masdar dari dana ya dinu boleh dinun, juga boleh diyanatun. Diyanatun. Ketika dimudofkan kepada Islam, maka menjadi diyanatul Islami. Bapak Ibu silakan lihat. Dinul Islami mudhof ilaih. Diyanatul Islami mudhof ilaih. Betul kan? Iya. Dua-duanya idhofah. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita menemukan idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih, itu bisa diubah menjadi naat dan man'ut. Saya ulangi lagi. Mudhof dan mudhof ilaih itu bisa diubah menjadi naat dan man'ut. Baik, saya sebutkan. Dinu mudhof. Islam mudhof ilaih. Begitupun diyanatun adalah mudhof. Al-Islami mudhofun ilaihi. Yang pertama, dinul Islami mudhofnya terbuat dari muzakkar, dinun. Yang kedua sebelah kiri, mudhofnya terbuat dari muannats, diyanatun, ada tamar butoh. Nah, dua-dua kata ini, dua-dua idhofah ini, dua-duanya adalah idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, keduanya boleh diubah menjadi naat dan man'ut. Dan kamu lihat, din Islami, al-Islami kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih kan? Al-Islami kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih kan? Iya. Diyanatu mu'annas, al-Islami mudzakkar. Boleh tidak mudhof ilaih bercampur antara mudzakkar dan mu'annas? Boleh. Jawabannya boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Boleh. Begitupun mu'annas dengan mudzakkar atau mudzakkar dengan mu'annas boleh bercampur kalau idhofah. Nah, dua kata ini, dua struktur kata ini, dinul Islami dan diyanatul Islami, boleh diubah menjadi naat dan man'ut. Naatnya yang mana? Naatnya yang kedua. Kata kedua. Kata pertama dinun. Kata kedua al-Islami. Kata pertama diyanatun. Kata kedua al-Islami. Nah, dinul Islami mudhof ilaih, diyanatul Islami juga mudhof ilaih. Nah, kedua-duanya bisa diubah menjadi naat dan man'ut. Yang pertama menjadi man'ut, yang kedua menjadi naat. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah Ad-dinul Islamiyu. ya, kata keduanya harus menggunakan ya bertasydid. Jadi Islamiyun tuh. Islamiyun. Terus kata sebelumnya dinun. Dinun Islamiyun.
karena dinun islamiyun adalah na'at dan man'ut, maka dua kata ini harus sama. Dinun mudzakkar, islamiyun mudzakkar. Dinun domah, islamiyun juga domah. Tidak boleh kasroh. Meskipun semula adalah mudhof ilaih. Karena islamiyun sudah menjadi ya nisbah, maka dia menjadi na'at. Dan na'at itu harus mengikuti man'ut. Baik dari segi mudzakkar maupun dari segi harokat. Dari segi i'rab. Dinun islamiyun. Kalau kita mengatakan dinan, nanti islami ya. Yun. Kalau kita mengatakan dinin, maka menjadi islami din. Lalu kalau ad-dinu ada alif lam, ad-dinu maka Al-Islami. al-islamiyu. Kalau ad-dina al-islamiyah. Kalau kita baca ad-dini al-islamiyyi. Islamiyun na'at, dinun man'ut. Ingat, na'at harus selalu mengikuti man'ut dalam semua hal. Mudzakkar mudzakkar, muannats muannats, mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak, doma doma, fathah fathah, kasroh kasroh. Alif lam alif lam alif lam alif lam alif lam alif lam. Nah, sekarang ke sebelah kiri, dianatun. Dianatun apa artinya? Agama. Sekarang kita mau ubah dianat Islami menjadi na'at man'ut. Bagaimana caranya? Islamiyah. Nah, begitu. Dianatun Islamiyatun. Tambahkan tamar butoh. Tambah ya bertasdid dahulu. Lalu ada tamar butoh. Kenapa menggunakan tamar butoh? Kan Islamiyatun na'at bagi dianatun. Islamiyatun na'at, dianatun man'ut. Kalau misalnya kita baca dianatan, maka islamiyatan. Kalau kita baca dianatin, islamiyatin. Kalau kita baca ada alif lam, ad-dianatu, maka al-islamiyatu. Kalau kita baca ad-dianata, al-islamiyata. Dan kalau kita baca ad-dianati, baca al-islamiyati. Nah, islamiyun dan islamiyatun pada contoh ini berfungsi sebagai na'at bagi kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu namanya man'ut. Nah, kita tahu islamiyun dan islamiyatun semula dari kata islamun. Tetapi pada kata Islam ini diikuti atau diakhiri oleh ya bertasdid dan tamar butoh. Islamiyun dan islamiyatun. Nah, kalau kita menemukan isim diakhiri oleh ya bertasdid dan dia menjadi na'at bagi kata sebelumnya, maka ya bertasdid dalam kata ini disebut dengan ya nisbah. Ya nisbah ada pada kata yang berkedudukan sebagai na'at bagi man'ut sebelumnya. Ini ya nisbah. Sedangkan masdar sinai yang tadi saya contohkan di awal, sedangkan masdar sinai itu tidak menjadi na'at. Makanya tidak perlu ada man'ut karena bukan na'at. Sehingga dia independen. Satu kata yang independen. Contohnya tadi. Misalnya ya. Al-Bariyah. Baik, al-bariyatu boleh. Al-bariyatu itu dari kata barun. Barun kan daratan. Al-bariyatu maknanya as-sahra. Gurun pasir. Padang Sahara. Padang Sahara ya. As-sahra. Al-bariyatu
ardun misalnya ya, muttasi'un, maaf, ardun muttasi'atun, maaf salah, ardun muttasi'atun karena ardun itu manas ya, ardun muttasi'atun. Al-Bariyah adalah tanah yang luas. Di misalnya fi syarqil awsati misalnya ya. Atau begini. Al-Bariyatu ardun muttasi'atun fi makanin laysa fihi asjarun. Tuh, misalnya ya. Contoh saja ini. Al-barriyatu ardun muttasi'atun fi makanin laysa fihi asjarun. Al-bariyah adalah tanah yang luas di sebuah tempat yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada pokok-pokok. Contoh saja, ini hanya untuk contoh saja. Nah, al-bariyatu ini tidak menjadi naat bagi kata sebelumnya. Begitu. Contoh yang lain misalnya lagi. Al-ustadiyatu hajatun doruriyatun istimrori, misalnya ya, ini hanya contoh ya, istimrori at-ta'lim wat-ta'dib bainan nasi. Apa maknanya? Al-ustadiyatu hajatun doruriyatun istimrari at-ta'lim wat-ta'dib bainan nasi. Perguruan merupakan satu perkara yang daruri. Kebutuhan yang sangat mendasar. Untuk meneruskan pengajaran. Basic need ya. Untuk melanjutkan atau meneruskan pengajaran dan pendidikan di antara manusia. Di kalangan manusia. Jadi al-ustadiyah itu bukan satu orang ustadz, tetapi ya berkaitan dengan keustadan, keguruan. Sebagai sebuah abstrak. Bukan guru sebagai sosok, tapi sebagai sebuah konsep keguruan, sebuah konsep tentang guru, begitu. Al-ustadiyah itu. Nah, al-ustadiyah itu ini tidak menjadi naat. Sebab dia kata independen. Nah, dan ya masdar sinai harus ada ya bertasdid dan tamarbutoh sekaligus. Berbeda dengan berbeda dengan ya nisbah. Harus ada ya bertasdid dan tamarbutoh daf'atan wahidatan sekaligus. Mubasyaratan. Langsung. Begitu. Bapak Ibu paham belum? Paham. Paham ya? Paham. Ya, ini termasuk pelajaran yang agak sulit ya memahami masdar sinai dengan ya nisbah kalau kita belum tahu konsep awalnya atau kita belum tahu perbedaan mendasarnya. Dan ini saya juga dulu sering menyampaikan ini tuh, biasanya orang suka salah paham antara masdar sinai dengan ya nisbah. Tetapi mudah-mudahan penjelasan ini cukup memberikan pemahaman yang bisa dipahami dengan baik ya. Intinya gitu aja. Masdar sinai itu kata independen yang tidak menjadi naat bagi kata sebelumnya.
Sedangkan ya nisbah itu selalu menjadi naat bagi kata sebelumnya. Dan karena menjadi naat bagi kata sebelumnya, maka berlaku muzakkar atau muannas menyesuaikan man'ut. Sedangkan masdar sinai tidak perlu menyesuaikan dengan man'ut karena tidak ada naat, karena tidak ada man'ut baginya sebab dia bukan naat. Dan selalu ada ya bertasydid dan tak marbutoh sekaligus untuk masdar sinai. Baik, Bapak Ibu sampai sini dulu, barangkali ada soalan? Ustaz, nanti memang ada satu tajuk khusus untuk masdar sinai dan ya apa tadi? Ya apa tadi Ustaz buat? Ya nisbah, Ya nisbah tadi ada tajuk khusus ke? tajuk khusus. Yang Kalau ini nanti yang hari Minggu kita akan bertemu dengan bahasa ini lebih spesifik pada pelajaran Akan datang. akan datang. Nanti masih agak panjang. Kita siap-siap dulu. Lalu kenapa sekarang di sini dibahas? Karena kita menemukan kasusnya, menemukan case-nya. ini Ini ada. mukaddimah dia je lah Ustaz ya. Kenapa Ibu? Ini mukaddimah dia lah. Benar, mukadimah saja. Mukadimah saja, betul. Dan tadinya juga saya tidak ada rencana untuk menjelaskan ini, tetapi karena menemukan contohnya, maka kita harus bahas akhirnya. Tapi hanya mukadimah dulu ya. Jadi nanti bila belajar pada hari Ahad tu senang faham lah. Iya, betul. Ini sudah ada sedang pengantar, kalimahnya. sudah ada mukadimah. Bagaimana, Bu? Ini sebab jumpa kalimah al-bariyati tadi Ustaz. Iya, betul. Pengantar dulu lah. Atau gini lagi, sebagai contoh lagi nih ya. Apa artinya fardun, Bapak Ibu? Apa Ustaz tak dengar? Fardun. Apa Fardun. artinya fardun? Don bumi. Fardun. Fardun. Orang. Dal. Fardun seorang. Individu, iya. Individu. Individu. Kalau kita mengatakan fardiyatun, apa artinya? Fardiyatun. Keindividuan. Keperseorangan. Keseorangan. Keindividuan atau keseorangan. Kalau Keseorangan. kita belajar filsafat ini namanya individualisme. Yes. Individualism. Individualism. Ya. Fardiyatun. Yang lain lagi istirok. Mana istirok? Kesepakatan. Sosial. Sosial. Kalau kita mengatakan istirokiyatun, Kesosialan. Sosialism. sosialisme. Bahasa Inggrisnya sosialisme. Sosialism. Kalau kita belajar ilmu politik ya, politik atau belajar filsafat, ini kata ini muncul istirokiyatun dalam bahasa Arab ya, istirokiyatun. Sosialisme. Nah, ini yatun ini masdar sinai. Kalau kita mengatakan sosial, istirok berarti sosial. Itu juga isim masdar, tetapi maknanya berbeda. Sosial dengan sosialisme sama tak? Tak sama. Tak sama. Begitu. Ya, ini tambahan saja ya. Baik, Ya. semoga apa yang ini kita bahas tentang ini cukup mewakili bahasan kita. Insyaallah. Ya. Ya, pengantar dahulu. Muqaddimah. Oke, baik. Nama orang juga bisa dijadikan masdar sinai. Misalnya nama saya Mahya. Mahya itu kan satu sosok, saya ini. Nah, kalau segala hal tentang Mahya, Al-mahiyatu. al-mahyawiyatu. Mahya. Al-mahya. Itu Mahya. Mahya itu berarti nama orang, nama sosok ya, Mahya. Ya. Nah, kalau kita mengatakan kemahyaan, maka menjadi mahyawiyatu. Oh, ada wow. Ya, menjadi mahyawiyatu. Oke. Mahyawiyatun, maaf. Artinya kemahyaan. Apa-apa yang berkenaan dengan Ustaz Mahya. Ya, begitu. Rumah dia, ketawa dia. Bagaimana orangnya, dari mana asalnya, apa kebiasaannya. Itu mahyawiyatu.
lucunya. dan lain-lain. Begitupun Ya. nama ibu boleh dijadikan Masdar Sinai. Nama ibu misalkan ibu Halimah, ibu bisa. Oh iya. Kalau ibu Halimah bagaimana Masdar Sinainya? Eh, Mana ya? Imayatu. Ah, Halimiyatun. Halimiyatun. Nah, bagus. Halimatu kan? Ya, Halimatun. Halimiyatu. Taknya satu saja. Oke. Halimiyatu. Halimiyatun. Halimatu ibu Halimah. Nah, Nah. Halimatun berarti segala hal yang berkaitan dengan ibu Halimah. Oh ya. Kehalimahan. Senyum dia, suami dia, anak dia. Begitu. Cintanya, kecintaannya, ya. Ya, dan semuanya. Semuanya. Paham ya? Alhamdulillah. Ya, Ustaz, Pak. nama Sa'diyah. Ustaz ni Sa'diyah nama Ustaz. Siapa ibu? Sa'diyah jadi Sa'diyatun. Dia sudah menggunakan gambar buta. ya nisbah ya. Ya. Ada. Itu dia kata sa'dun asalnya. Sa'dun ini masdar. Kemudian menggunakan ya apa? Nah, ini di awal Ya, kalimat tasydid dan ta berarti marbutah. masdar sinai juga ini, Bu. Itu Sa'diyah. kesa'adan. Masdar Tapi dia tempat punya tak ada syaddahnya tempat ya dia. Ya, kalau buat penulisan Arabnya mesti ada syaddah. Kalau ditulis dalam bahasa Arabnya mesti ada syiddah. Sa'diyatun. Oke. Harun. Harun. Kalau keharunan Haruniyatun. niyatun. Haruniyatun. Musa. Hmm. Musa. Musa Musawiyat. yatun. Musawiyatun. Musawiyatun. Ni nanti belajar pada hari yang saya cakap lah. Oke. Sudah cukup tergambar ya? Dah, Ya, Pak. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lebih-lebih Ustaz, lagi sudah pakai. saya Lebih-lebih tanya lagi sudah pakai nama bapak itu sudah terus tangkap. Kenapa Ibu Sadia? mahya tu daripada kalimah haya ya Ustaz. Iya, hayya. Bil madinya hayya. Kemudian ini Yahya. Hidup ya Yahya Ustaz. ini isim zaman, isim makan. Oke. Atau masdar mimi. Kalau dalam solat mahyaya wa mamati. Mati. Inna sholati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kata hayya Yahya. Ini masdar nama Ustaz masdar mimi lah Ustaz. Kenapa Ibu? Nama Ustaz tu diambil daripada masdar mimi, mahya. Masdar mimi atau isim makan atau isim zaman. Ya, dua-dua boleh. Tiga-tiga boleh. Ustaz dah tanya mak bapak Ustaz yang itu adalah kenapa namanya Mahya. Itu mahyamiyatun berarti. Sebab selalunya Yahya, tiba-tiba nama Ustaz Ya, Mahya. sebab kata ibu saya, kata orang tua saya waktu kecil saya suka sakit. Oh. Waktu bayi saya suka sakit. Nah, karena Jadi orang tua tukarkan saya nama hidup, biar tak sakit. biar tak sakit, biar tetap hidup, maka nama saya ditambah ujungnya menjadi Mahya. Mahya kan? Ya. Nah, semula dua nama A dan M saja. Kemudian agar saya tetap hidup kata orang tua saya maka diberi nama tambahan Mahya. Ya. Alhamdulillah Orang sekarang dulu, dengan ya. ibu dan bapak semua. Orang dulu memang gitu Pak konsepnya. Kalau sakit-sakitan ditukar namanya. Ditukar atau ditambah ya? Kalau saya ditambah. Ya, di kawasan kami ada orang macam gitu. Oh, begitu juga, sama ya Bu ya? Ya. Tapi kadang-kadang nama dia tak cantik Ustaz. Misalnya Pungut. Namanya kurang cantik lah. Macam yang ni Mahya cantik lah Ustaz namanya. Pasal ada kearaban. Nasib baik aja bahasa Arab. Ya. Baik. Ya.
Makanya dipanggil dengan nama ini agar tetap hidup gitu. Alhamdulillah masih hidup sampai Ya. sekarang dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua bersilaturahim. Alhamdulillah Pak. Kena jumpa kita. Ditakdirkan begitu, kan Dan saya gembira bersyukur lah. ya saya sangat Ya, bersyukur bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. ya. Cukup ya tentang ini ya. Ya Pak, cukup. Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz. Pak. Baik, ini sudah habis 12 halaman, 12 pages, maka baik kita lanjutkan. Hmm. Kharaja rajulun lis-saydi fil barriyati. Ra-nya bertasdid, semula kata barrun, kemudian ya bertasdid, tambahkan tamar butoh. Maka ini Jadikan adalah sahra. iyatun maknahu as-sahra. Kharaja rajulun lis-saydi fis-sahra'i. Fara'a asadan. Fara'a asadan. Yastarikul khuta khalfahu. Ini menegangkan ini ceritanya. Yastarikul khuta. Ini khuta tulisannya boleh begini ya. Yastarikul khuta khalfahu min bu'din. Min bu'din. Baik, saya lanjutkan. Fara'a, fa'nya fa apa ini? Pak, Ababia. Fa'atof. Pak oke. Berarti sebab apa? Sebelumnya kan ada kharaja rajulun. Matuf alainya adalah kharaja. Fa'nya fa'atof kemudian maknanya. Harfu atin. Ada matuf ya, fil madi matuf. Matuf pun ala matuf kepada kharaja. Terus wa fa'iluhu mana fa'ilnya? Wa fa'iluhu dia bermustatir takdiruhu huwa raji'un ila Rajulun. rajulun. Bagus pada kalimat sebelumnya. Terus asadan Maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhir. Fi akhiri. Yastariku fi'lun mudhari'un. Mubarak, ya. Fi'il mudhari' yastariku itu fi'il mudhari' mazid atau mujarrad? Mujarrad. Mazid. 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 Ada sin ya. Bukan ada sin. Oh Alif ya, sim. ada. Primadinya apa primadinya? Alif sin. Istaraka. Istaroko ini mazid tambahan berapa huruf? 2. Alif. Ya, gini saja. Mujarradnya apa? Istaroko. Mujaradnya Sariqa. saroko mencuri. Saroko atau saroko ya atau roko? Saroko. Saroko. Tambahnya alif dan ta bukan alif sin ta. Ya, Sin di saroko. sini sin fi'il, sin asli. Ya. Istaroko yastariku. Kalau tambah alif sin ta nanti saroko menjadi istasroko. Istasroko 2 sin. Ya kan? Ya. Ya. Ya, Ustaz, yastariku. Kalau ya saroko tu mencuri, kalau tambah alif tani jadi apa? Yastariku. Sama. Yastariku sama mananya yastriku, mencuri juga. Mananya tidak berbeda dengan mujarrad. Oke. Jadi masih bacaan 6 ini tambahan alif dan ta, mananya tidak selalu berubah atau bertambah dengan imbuhan, tetapi mananya bisa terkadang sama dengan mujarrad. Begitu. Yastariku maknahu saroko. Saroko yastriku, istaroko yastariku. Gitu. Fi'il mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Takdiruhu huwa. raji'un ila Asad. asad. Betul. Asad. Al-khuta ini maf'ul bihi ya. Ya. Nasub. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Zahiratun. fathatun Oh ya. muqaddaratun. Fathatun. Asalnya futoya. Ada Fathatun ya. muqaddaratun
alal alifil maksurati atau alal alifil mamdudati. Ini saya, kalau pengamatan saya ini lebih cocok penulisannya begini, spellingnya. To dan alif maksurah, bukan alif mamdudah. Yes, lebih cocok Pak. Nah, Bapak Ibu semua, al-khuto ini jamak atau mufrad? Oh, Astaghfirullah. Mufrad Jamak ya, Ustaz. Oke, Jamak. jamak, betul. Mufradnya apa? Jamak. Betul. jamak. Khotoya. Khatun. Khotoya. Kalau Bukan khotoya, khatun. khotoya itu kalau khotoya ini jamak. Mufradnya khotiyatun. Khotiyatun. Oke. Astaghfirullah rabbal baroya. Baroya. Astaghfirullah Allah. minal khotoya. Tuh, jamak dari khotiyatun. Khotoya. Minal khotoya. Khotiyatun Minal khotoya. oh ya. Kesilapan ya Ustaz. Rabbi zidni ilman nafi'a. Wa wafiqni amalan Amalan maqbula. solehan. Iya. Berarti khoto jamak dari kata apa? Qatiyatun. Jahat Pak ya? Khotiyatun khotoya. Khotiyatun artinya kesalahan. Oh Khotoya salah, artinya khati kesalahan. ya, khata. Ya khata, betul. Khata Nah salah. ini al-khuto apa? Kesalahan Pak ya, kesalahan. Nah baik. Khuto ini jamak dari khutwatun. Khutwatun. Khutwa. Jamaknya Khutwah. dari khutton. Khutwati syaitan ya Ustaz. Ya, jamak dari khutwatun boleh khutwatun, boleh khutton. Sama dengan kuwatun. Kuwatun jamaknya kuat. Tuh. Wah, oke. Kuwatun kuat. Khutwatun khuton. Oke. Apa artinya khutwatun? Tadi Ibu Sadia, khutwati syaitan apa artinya? Langkah-langkahnya setan. Langkah-langkah syaitan. Berarti al-khutu artinya Langkah-langkah. Langkah. yastarikul khuto khalfahu. Mencuri langkah-langkah. Khalfahu memana khalfa? Di belakangnya. Di Ya. belakang. Ini apa tuh? Dzaraf zaman ya, dzaraf makan ya maaf. Dzaraful makan. Dzaraful makan. Terus mudhof kan? Punya dhamir muttasil. Mudhof ilaih kan? Hu kan mudhof ilaih. Ya. Kalau ada hu setelah dzaraf atau setelah isim itu berarti mudhof ilaih. Min bu'din min huruf jar. Bu'din majrur. Majrur. Ini sudah ya, oke ya? Ya, Oke. oke Pak. Terus berikutnya yastarikul khuto khalfahu min bu'din kannahu yaqsidu. Oh. Qasoda yaqsudu ya. Qasoda yaqsudu. Seingat saya qasoda yaqsudu, tapi saya kenapa sini tulis qasoda yaqsudu? Mungkin saya perlu cek lagi, tapi seingat saya qasoda yaqsudu. Oke. Kannahu yaqsudu Yaqsudu firasa. iftiras. Oh, alifnya alif alif wasal ya. Wasal. Iftirasahu. Ka'anna ini dua kata ya, ka dan anna. Seolah-olah Pak. Artinya seolah-olah. Okay. Baik. Ka'anna ini dua kata ka dan anna. Tetapi meskipun ka'anna terdiri dari dua kata ka dan anna, tapi maknanya menjadi satu. Makanya ka'anna itu satu kata akhirnya. Dan maknanya berbeda. Kalau ka seperti, anna sesungguhnya. Nanti diterjemahkannya seperti sesungguhnya. Tetapi kalau ka'anna sebagai sebuah kata khusus maknanya seolah-olah. Seolah-olah. Oke, betul Pak, betul. Iya, seolah-olah. Dan ka'anna ini termasuk salah satu harfun nasbi karena ada anna kan. Ada inna, anna, ka'anna itu kan huruf-huruf nasab kan. Nah, jadi ka'anna ini harfun nasbi. Mabniun ala fathi. Who is dhamir muttasil ya.
Isim anna. Dhamir muttasil fi mahalli nasbin ismu anna. Yaqsudu fil mudhari Mada ya. marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma dhahira fi akhirih wa fa'iluhu dhamir mustatir Takdiruhu huwa. takdiruhu huwa Ila asad. lahu ila asad. Nah, iftirosa kenapa fathah? Maf'ul bih kan? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Wa huwa Maf'ul mudhaf. mansub. Oh, mudhaf. Oke. Hu Mudhafun ilaihi. ya, sudah paham ini mudhaf ilaih saja saya tulisnya ya. Dhamir Ya. muttasil mudhaf ilaih. Oke. Nah, wa jumlatu yaqsudu iftirasahu fi mahalli raf'in khabaru kana, ya kan? Betul. Kan karena hunya dengan mutasilnya kan isim kana, isim kana maaf. Isim kana, isim kana. Sedangkan yaqsudu iftirasahu wa jumlatu yaqsudu iftirasahu fi mahalli raf'in khabaru. Khabar kana. Ya kan ini karena hunya ini mansub ya. Kan isim kana mansub. Fi mahalli nasbin ismu kana. Oke, ini dalam kurung fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Oke, sudah cukup. Berikutnya lagi. Mata atau dhalamu. Mata atas atau zalam. atau dhalamu. Bila datang ke gelap. Ya. Mata atau dhalamu. Mata ini apa? Di sini Zaraf. bukan. Zaraf. Mata dzarfiyah ya, dzarfiyah. Artinya sama dengan lama, ketika. Dzarfiyatun. Mabni ala sukun. Atau fi'il madi. Mana fa'ilnya? Al-dhalamu fa'il kan? Betul Fa'ilun Ustaz. marfu'un. Wa alamatu rafi'i dhamma dhahira fi akhirih. Sudah. Terus sedikit lagi ya. Boleh? Dah Ustaz, dah pukul 8, dah ke 9 lebih. Oh, sudah. Sambung minggu Oke. depan Baik, boleh baik. sambung Pak. Sampai mata atau dhalamu dahulu ya. Iya. Saya tulis tanda sampai mata atau dhalam. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bahasan panjang di bahasan mengenai masdar sinai. Sehingga untuk i'rabnya kita belajar sampai 2 baris saja dalam judul as-sajadu wal asadu. So kita lanjutkan pada minggu hadapan lagi insyaallah. Ustaz, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga kita berjaya selalu, semakin develop dan semakin berjaya semuanya ya. Indonesia. Insyaallah amin. Insyaallah amin. Baik. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu saja pelajaran kita pada malam hari ini. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan atau mungkin kelupaan. Mohon maaf sekali lagi. Nakhtatim darsana bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan lakum. Ala minkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Syukran Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan
dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.